Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Aulia Pradipta dengan NIM 071, kelas model spasial Oseanografi A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis terkait peta indeks bahaya yang telah saya lakukan kemarin di laporan resmi. Hal ini bertujuan sebagai syarat dalam mengikuti responsi dari model spasial resiko bencana. Next, ini ada peta indeks bahaya Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang telah saya buat kemarin. Ini di sini ada klasifikasinya dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Kemudian ada wilayah-wilayahnya, yaitu Pekalongan Utara, lalu Pekalongan Selatan, Pekalongan Timur, dan juga Pekalongan Barat. Lalu untuk sumber petanya sendiri, di sini diambil dari peta batas administrasi Bapeda Kota Pekalongan dan data survei lapangan. Ini udah masuk ke hasil analisisnya. Jadi untuk peta indeks bahaya ini menggunakan 5 parameter keterpaparan, yaitu yang pertama ada kemiringan atau kelerengan, yang kedua ada curah hujan, yang ketiga ada kerapatan sungai, yang keempat ada penggunaan lahan, dan yang terakhir adalah ketinggian lahan. Sebelumnya pembuatan peta daerah-daerah yang memiliki tingkat bahaya banjir itu perlu dilakukan agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk menanggulanginya. Jadi langsung masuk ke pembahasan terkait hasil analisis saya. Pada parameter kemiringan atau kelerengan ini dilakukan pembobotan dengan pembobot bernilai 0,2. Di wilayah Kota Pekalongan kemiringannya cenderung datar, yaitu 0-8% dengan skor bernilai 5 dan bobot sebesar 0,5. Dalam konteks ini maka wilayah Kota Pekalongan berpotensi terjadi banjir. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Karasius et al. 2024 yang menyatakan bahwa semakin datar kemiringan lerengnya, maka semakin berpotensi pula terjadi genangan banjir dibandingkan dengan kemiringan lereng yang curam. Hal tersebut dikarenakan karena semakin curam kemiringan lereng, maka aliran permukaan akan mengalir dengan cepat ke daerah yang kemiringan lereng lebih rendah, sehingga volume limpasan air hujan semakin kecil. Maka semakin kecil kemungkinan adanya genangan air dan aman akan bencana banjir. Lalu di sini ada 3 parameter yang saling berkaitan juga, yaitu ada curah hujan, kerapatan sungai, dan penggunaan lahan. Nah, ketiga parameter ini itu menggunakan pembobot bernilai 0,15, dan ketiga parameter ini sangat erat kaitannya dengan kerawanan banjir suatu daerah, di mana semakin rendah curah hujan dan semakin rapat suatu sungai, ataupun semakin banyak lahan yang ditanami vegetasi, maka kemungkinan banjir akan lebih kecil dibandingkan hal sebaliknya. Pada Kota Pekalongan memiliki intensitas curah hujan yang sedang dengan curah hujan sebesar 1.750 hingga 2.250 mm per hari dengan skor bernilai 3 dan bobot sebesar 0,45. Kerapatan sungainya rata-rata sedang hingga sangat rapat, dan penggunaan lahannya yang cukup padat dan sedikit wilayah vegetasinya. Lalu yang terakhir itu sehingga berdasarkan ketiga parameter ini membuat wilayah Kota Pekalongan memiliki potensi banjir yang cukup sedang, bahkan cenderung tinggi. Lalu yang terakhir itu ada ketinggian lahan. Di sini menggunakan pembobot bernilai 0,1. Lalu untuk Kota Pekalongan sendiri memiliki nilai elevasi berkisar 10 hingga 20 meter, yang mana hal ini masuk ke dalam skor 4. Lalu bobot sebesar 0,4. Hal ini berarti Kota Pekalongan memiliki ketinggian lahan yang rendah, sehingga Kota Pekalongan cukup berpotensi untuk terjadi banjir. Nah, ini kalau dilihat dari peta indeks bahaya Kota Pekalongannya memang terlihat lebih banyak
untuk klasifikasi sedang dan rendah. Ini sebenarnya cukup rancu karena kalau dilihat dari parameternya sendiri itu nilainya berkisar dari sedang hingga ke tinggi karena sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Di sini contohnya kayak ada Kelurahan Panjangwetan atau Kelurahan Panjang Baru yang di sini nilainya cukup sedang. Lalu ada wilayah Kelurahan Setono atau Kelurahan Kalibaros ini. Di sini mereka cukup rendah untuk tingkat bahayanya. Mungkin segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.